Apakah kalian percaya kalau ada orang yang bisa kaya mendadak tanpa kerja keras? Percaya tidak kalau kekayaan itu dibayar dengan nyawa? Di banyak tempat di Indonesia, kata pesugihan sudah seperti rahasia gelap yang semua orang tahu, tapi tak ada yang berani bicarakan dengan lantang. Semuanya berawal dari bisik-bisik dari seseorang yang tiba-tiba punya rumah besar, sawah yang luas, hingga mobil baru. Padahal kemarin masih hidup pas-pasan. Dan dari situ, satu kata muncul, tumbal. Selamat datang di konten Kamis Misteri. Dan malam ini kita akan membongkar fakta tentang tumbal pesugihan. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari kota, rumor itu hidup pelan-pelan. Ada seseorang yang katanya punya jalan lain untuk mendapatkan kekayaan. Setiap kali dia memberi sesuatu pada orang lain, seperti makanan, minuman, atau bahkan uang receh sekalipun, tak lama kemudian orang itu akan jatuh sakit, lalu meninggal. Awalnya hanya 1-2 kasus, tapi lama-lama cerita itu seperti punya nyawa sendiri. Setiap orang yang berani menerima pemberiannya seperti menandatangani takdir tanpa sadar. Konon, ada yang meninggal setelah diberi hasil panen. Ada pula tukang jamu keliling yang tewas sehari setelah si kaya itu membeli jamunya karena uang kembalian yang katanya tak mau diterima lagi. Dan dari situlah warga mulai percaya ia sedang mencari tumbal. Tapi benarkah seseorang bisa dijadikan tumbal? Atau semua itu cuma permainan jin untuk memperkuat kebohongan mereka? Dalam Islam, satu hal pasti, tidak ada makhluk yang bisa mencabut nyawa manusia kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. QS Az-Zumar 39 ayat 42. Jadi, jin tidak berkuasa atas hidup dan mati. Mereka hanya pandai mempermainkan kebetulan, membuat sesuatu tampak terkoneksi, padahal mungkin tidak sama sekali. Mungkin yang sebenarnya adalah orang yang diberi hasil panen itu memang sedang sakit dan ajalnya sudah dekat. Mungkin tukang jamu itu memang sudah lemah dan waktunya tiba. Tapi jin membisikkan hal lain ke telinga manusia. Itu karena tumbal, dan dari satu bisikan lahirlah ketakutan. Dari ketakutan, lahirlah keyakinan yang salah. Dan dari situ, jin berhasil menipu manusia. Jin dan setan sudah ada jauh sebelum manusia. Mereka tahu bagaimana menakut-nakuti, bagaimana meniru, bagaimana menanam rasa curiga. Mereka bisa menyerupai wajah seseorang yang sudah mati, bisa membuat orang bermimpi buruk, mendengar suara aneh, atau melihat bayangan, lalu membuat manusia percaya bahwa arwah korban masih gentayangan, menagih janji sebagai tumbal. Padahal itu bukan arwah manusia, itu cuma jin yang meniru rupa mereka, memainkan emosi, menjadikan rasa takut sebagai bahan bakar kejahatan. Mereka tak butuh darah, yang mereka incar adalah keyakinan iman kita. Karena begitu manusia lebih takut pada jin daripada Allah, itulah saat mereka menang. Orang-orang di desa itu mulai takut menerima pemberian, takut lewat di depan rumah orang kaya itu, takut bahkan menyebut namanya di malam hari.
Dan disitulah kekuatan sebenarnya dari pesugihan bekerja. Bukan pada jinnya, tapi pada rasa takut manusia. Jin tak perlu membunuh siapapun, cukup membuat manusia saling curiga, saling menjauh, dan terus hidup dalam ketakutan. Pada akhirnya, siapapun yang mencari jalan pintas dengan jin tidak sedang membeli kekayaan, tapi sedang menukar ketenangan jiwanya dengan rasa gelisah yang tak pernah hilang. Dan bagi yang mempercayai rumor tumbal, kadang kita tanpa sadar sedang jadi bagian dari tipu daya itu sendiri. Karena semakin kita takut, semakin kuat ilusi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. QS An-Nisa 4 ayat 76. Jadi, benarkah tumbal itu nyata? Ataukah semuanya hanya permainan jin yang lihai, memanipulasi kebetulan, mengubah takut menjadi keyakinan, dan keyakinan menjadi dosa? Kalian mungkin pernah mendengar cerita ada orang mati setelah makan pemberian seseorang, atau kisah harta yang tak pernah habis, tapi pemiliknya tak pernah bahagia. Semua itu bisa jadi adalah kisah nyata. Tapi kebenaran sejatinya mungkin jauh lebih sederhana. Bukan jin yang kuat, bukan manusia yang hebat, tapi iman yang lemah. Thanks for watching. Kamis Misteri, fakta di balik misteri tumbal pesugihan. Ingatlah, karena tidak semua yang terlihat gelap benar-benar berasal dari kegelapan. Sampai jumpa di episode minggu depan dengan kisah-kisah dan cerita misteri yang tentunya membuat merinding.